Selamat pagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Kami percaya tentunya kita semua jemaat Tuhan senantiasa tinggal di dalam perlindungan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan yang oleh anugerahnya boleh menghantar kita ada pada saat pagi hari ini. Mari saudara, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan siapkan setiap hati kita untuk datang kepada Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau ya Allahku. Engkau Bapa yang baik di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, penghantaran Tuhanlah yang memelihara hidup kami, membawa kami ada sebagaimana kami ada pada saat pagi hari ini. Terlebih Tuhan, kami rindu Tuhan untuk mempersembahkan syukur kami bagi Engkau. Dengan kami memuji-Mu, dengan kami menyembah-Mu. Mari Tuhan, hadirlah di dalam setiap kami Tuhan. Hadirlah di dalam setiap kami pribadi lepas pribadi. Walau pada saat ini Tuhan umat-umat-Mu tidak ada di dalam rumah-Mu, namun kami percaya Tuhan kuasa-Mu hadir di dalam setiap kehidupan umat-umat-Mu, di dalam rumah-rumah umat-umat-Mu, bahkan di dalam setiap pribadi umat-umat-Mu Tuhan, sehingga umat-umat-Mu boleh merasakan kehadiran-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Pujilah Dia. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita menaikkan satu pujian karena salib-Mu. Haleluya Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Nyatakan Kaulah segalanya, Engkaulah Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Amin. Hanya Kau Tuhan, Kau Tuhan hidup. Oh Yesus, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan
ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau layakkan kami untuk kami berjumpa dengan Engkau, di dalam kami beribadah kepada Engkau. Kami boleh menikmati lawatan-Mu di dalam setiap hidup kami, bahkan di dalam setiap hati-hati kami Tuhan. Sehingga ibadah kali ini kami boleh menikmati ibadah yang penuh sukacita, karena ibadah kami diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara? Tentunya saudara semuanya baik-baik, karena kita punya Allah yang luar biasa. Walaupun kita boleh ada pada kondisi saat ini tuh, mungkin kita khawatir, takut, namun kita punya Allah yang luar biasa. Kita diberikan kemenangan. Kita menaikkan satu pujian lebih dari pemenang. Haleluya. Kita puji Tuhan. Kita agungkan Tuhan, karena tidak akan dapat kita menerima Tuhan. Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami menyatakan ibadah kami. Oh, haleluya. Haleluya.
Mungkin ada pergumulan pada saat ini. Mungkin, oh kok masih ketika kita memuji Tuhan kok masih sakit. Ketika kita memuji Tuhan kok masih ada permasalahan. Ketika kita memuji Tuhan kok masih banyak hal-hal yang dihadapi. Namun saudara, ketika kita memuji Tuhan dengan hati penuh sukacita, dan dalam itu Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa dalam hidup kita. Karena hati yang gembira adalah obat. Ketika ada sukacita, ada jalan keluar yang Tuhan Yesus sediakan buat kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Tuhan selalu menolong. Haleluya. Kami percaya Tuhan selalu ada pertolongan atas setiap hidup kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu ada buat kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang menjadi pembela dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Akan selalu Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya, tetap berada.
kondisi pada saat ini Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang selalu membela kami. Engkau Tuhan yang tetap selalu menjaga kami, meluputkan kami dari mara bahaya, meluputkan kami dari wabah virus yang pada saat ini sedang terjadi di Indonesia. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menolong kami, Engkau Allah yang selalu menjagai kami, Engkau Allah yang selalu memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Bawa hatimu menyembah Tuhan, bawa hatimu menyembah Tuhan. Karena di dalam penyembahan ada kuasa Allah yang bekerja. Karena di dalam penyembahan ada hadirat Tuhan turun melawati setiap kita, setiap kami Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu menyembuhkan kami. Tubuh-tubuh yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan jalan keluar. Kami percaya Tuhan ada pertolongan-Mu atas hidup kami. Terlebih Tuhan pada saat ini kami umat-umat-Mu boleh memperingati, boleh merayakan kembali kenaikan-Mu ke atas surga Tuhan. Kami percaya Tuhan karena Engkau berasal dari surga dan Engkau naik ke atas surga untuk mencurahkan berkat-berkat yang dari surga buat kami umat-umat-Mu, sehingga kami boleh menikmati, oh Tuhan, anugerah-Mu, kebaikan-Mu, kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Buka setiap hati kami yang pada pagi hari ini Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu, untuk kami boleh sama-sama ditaburi oleh berkat-berkat firman-Mu, benih-benih firman-Mu, sehingga kami boleh senantiasa dikuatkan, kami boleh senantiasa dipulihkan, kami boleh senantiasa disembuhkan, karena kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, di dalam firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, oh Tuhan, tinggal di dalam urapan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan pakai kehidupan hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah taruh hati-Mu di dalam hati hamba-Mu. Engkau sudah taruh berkat firman-Mu di dalam kehidupan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu boleh berdiri di dalam otoritas-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Bahkan pada saat ini Bapa, kami mau berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala kami, Ibu Meriasa yang pada saat ini dalam tubuh yang lemah. Kami percaya Tuhan, pada saat ini ada kuasa Tuhan yang bekerja menjamah hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Tubuh yang sakit diberikan kesembuhan, karena Engkau Tuhan yang sudah menjaminkan dalam hidup kami. Darah-Mu, tubuh-Mu adalah jaminan dalam setiap hidup kami, bahkan di dalam kehidupan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami mau serahkan Tuhan pekerjaan selanjutnya, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap pujian kami percaya semuanya sudah tinggal di dalam otoritas-Mu, bahkan boleh naik menjadi dupa yang bawa harum menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami boleh mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mimbar selanjutnya, pekerjaan selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Glenn. Tuhan Yesus memberkati. Iya gitu, jadi kayak harus ini sebenarnya bukan begitu, ini kayak harus ini jadi ini mana harus ya nggak bisa, kalau akhirnya tuh nggak bisa kayak harus orang lain ya, nggak keluar tadi ada udah dimatiin. oh ini kayak gini ini kayak kayak ini kayak Glenn, kalau dia minta Bisa di ini record. Tapi kalau di sana sih sebenarnya bisa. enggak ya.
Haleluya. Saudara-saudara yang ada di rumah mungkin bisa kasih semacam feedback gitu, apakah audionya sudah baik dan bisa terdengar. Cukup dengan klik on mic ini saja atau harus pakai sampai di rumah-rumah? Oke, bisa kedengeran suaranya jelas, saudara-saudara yang di rumah. Oke, kalau jelas kasih jempol buat operator kita. Ada Kak Arci dan bagus hamba Tuhan Edi. Puji Tuhan, kita bersuka cita sebab hari ini saudara dan saya tidak terhalangi oleh keadaan untuk kita sama-sama beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, maju terus untuk melayani Tuhan. Tuhan beri saudara dan saya hikmat untuk terus bergerak agar supaya nama Tuhan dipermuliakan. Puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan sebab saudara dan saya, bahkan seluruh gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, sama-sama kita memperingati satu peristiwa yang agung, satu peristiwa yang heran, yaitu kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari dalam rangkaian peristiwa-peristiwa kristologi, dibilangnya dalam istilahnya peristiwa-peristiwa kristologi, mulai dari Natal kelahiran Yesus, kemudian Paskah kematian dan kebangkitan Kristus, dan 40 hari sesudah kebangkitan firman Tuhan katakan Yesus naik ke sorga, dan itu yang kita sedang rayakan sekarang, yaitu kenaikan Kristus ke sorga. Kita percaya bahwa firman Tuhan katakan bahwa Yesus yang sama, the same Jesus, Yesus ini, Yesus yang sama yang naik ke sorga, itu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh murid-muridnya pada waktu itu. Firman Tuhan katakan bahwa kenaikan Kristus itu disaksikan lebih dari 500 orang yang melihat Yesus naik ke sorga. Dan beberapa di antara mereka adalah rasul-rasul Yesus, rasul-rasul atau murid-murid Yesus yang kemudian menuliskan peristiwa ini dalam tulisan-tulisan mereka, yang kemudian itu bisa sampai kepada saudara dan saya, yaitu kebenaran firman Allah, kitab-kitab Injil dan surat-surat rasul-rasul. Itu sebabnya sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang saudara dan saya muliakan sampai hari ini, harapan kita kepadanya adalah harapan kita kepada Tuhan yang hidup, kepada Tuhan yang bukan kepada Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Firman Tuhan katakan dalam Kisah Para Rasul, Yesus harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Sampai segala sesuatu itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan alurnya dan rencananya Tuhan. Dan kemudian Yesus akan kembali menjemput saudara dan saya. Kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini, ya, kita berdoa. Mati. Internet naik turun. Ya. Internetnya naik turun sudah. Internetnya naik turun. Mati ini kok. Ini mati. Oke. Apa perlu pakai coba yang Kak Glenn? Ya. Udah tadi 8 Ya, 8181. Udah masuk. Udah Kak, masuk udah. Sudah? Ya, oke. Sudah masuk. Oke. Oke, sip. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai informasi tadi internetnya down. Jadi memang
Ya, dalam kesempatan ini perlu untuk saya juga menyampaikan satu pikiran kepada kita semua, bahwa ke depan kita semua sebetulnya ada tugas, ada PR yang harus kita selesaikan, yaitu karena sistem pelayanan kita yang sudah seperti sekarang ini, kita belum tahu sampai kapan, tapi artinya bahwa kita juga harus memberikan fokus perhatian secara khusus untuk pelayanan kita yang seperti ini. Saya percaya bahwa sudah 2 bulan kita melakukan pelayanan multimedia lewat multimedia seperti ini, dan jika ada hal-hal yang kurang tentu kita harus benahi. Jadi kita harus ambil waktu ke depan, entah kapan kita coba untuk membahas ini, supaya kemudian hari dalam setiap setiap kegiatan-kegiatan ibadah kita ini nanti tidak terhalangi oleh hal-hal yang sebetulnya bisa kita tanggulangi ketika kita siap. Jadi nanti ke depan tentu saya mendorong saudara-saudara, saya juga akan terlibat untuk kita memikirkan ke depan pelayanan kita. Banyak sekali faktor-faktor yang perlu kita pertimbangkan. Kita punya anak-anak muda yang perlu kita semangati mereka. Kita orang tua, kita beri support mereka. Dan saya percaya minggu depan dan seterusnya pelayanan akan semakin luar biasa. Sekalipun nanti kita akan kembali untuk beribadah offline, artinya beribadah di gereja kita, tetapi mungkin memang Tuhan juga menyuruh kita untuk juga pelayanan multimedia ini, internet itu harus terus kita jalankan, dan tentu akan lebih baik nanti. Jadi ambil waktu kapan kita akan bicarakan semua ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan pada, ini sudah online ya? Firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam Zakaria pasal yang kedua. Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Oh ya, dari mimbar ini juga kita memohon saudara-saudara kita berdoa supaya Ibu Gembala Jonggol bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Hari-hari ini beliau dalam keadaan yang lemah fisiknya. Itu sebabnya ya, terima kasih saudara-saudara yang terus bantu dalam doa, dan kita terus berdoa supaya beliau terus diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus melayani Tuhan. Puji Tuhan. Zakaria pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13. Zakaria pasal 2 ayat 10 sampai ayat yang ke-13. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita menghormati kebenaran firman Allah dan kita membaca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Berdiam dirilah hai segala makhluk di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini saya beri tema diam di dalam Tuhan. Diam di dalam Tuhan. Ayat yang ke-10. Bersorak-sorailah dan bersukarialah hai putri Sion, sebab sesungguhnya aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, Tuhan berkata, aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Ketika kita merayakan kenaikan Kristus,
Artinya bahwa Kristus pergi ke sorga kepada Bapa. Yesus katakan, aku pergi kepada Bapa. Tetapi satu hal, bahwa konsep pemikiran kita, percaya dan iman kita, bahwa Yesus ada dan terus bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan katakan di sini, aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Dan kata ini tidak ada indikasi bahwa hal ini berhenti. Ketika Yesus datang, diam di tengah-tengah umat Tuhan, diam di tengah-tengah manusia, sekalipun ia pergi ke sorga. Tetapi Zakaria pasal yang kedua katakan bahwa aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Tidak ada indikasi bahwa 1 atau 2 detik Tuhan meninggalkan saudara dan saya. Artinya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Yesus ada terus bersama-sama dengan kita. Karena Yesus sendiri yang berkata, aku diam di tengah-tengahmu. Menghadapi masalah-masalah sekarang, krisis global, krisis yang menimpa seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Hampir tidak ada bangsa yang tidak terkena dampak dari pandemi COVID-19. Sampai kepada saudara dan saya mendengar dan saya menyaksikan begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang kehilangan penghasilan, tidak sedikit yang meninggal, tidak sedikit yang terpengaruh. Ada banyak tantangan, banyak hal yang harus saudara dan saya hadapi hari-hari ini. Pemerintah berusaha keras, tenaga medis dan semua orang, semua instansi, semua elemen yang terkait, perusahaan besar, perusahaan kecil, usaha menengah, usaha kecil, rumah tangga dan semuanya, semua terkena dampak. Tetapi menghadapi masalah ini, firman Tuhan katakan, aku ada dan berada di tengah-tengahmu. Aku datang di tengah-tengahmu. Aku datang dan diam di tengah-tengahmu. Saya percaya bahwa kalau Tuhan ada bersama-sama dengan kita, maka sesuatu pasti terjadi. Rencana Tuhan yang luar biasa. Setiap musim boleh berganti, tapi kasih setia Tuhan akan terus dan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Ayat 11. Dan banyak bangsa akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Dan pada waktu itu, kepada Tuhan pada waktu itu, dan akan menjadi umatku, dan aku akan diam di tengah-tengahmu. Kembali lagi dikatakan, aku akan diam di tengah-tengahmu. Ketika firman Tuhan katakan, Yesus katakan, ketika salib Kristus ditinggikan, maka orang-orang akan datang kepadanya. Ketika Kristus disalib, dia mati, tapi dia bangkit. Kematian dan kebangkitannya membawa orang-orang untuk masuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia naik ke sorga, tapi firman Tuhan katakan dia sebetulnya tetap diam bersama-sama dengan kita. Dia tetap tinggal. 2 kali diulang. Tadi dikatakan, aku datang, aku diam di tengah-tengahmu. Tidak ada kata bahwa ketika Kristus diam itu ada akhirnya. Tetapi di sini tidak ada indikasi bahwa hal ini berhenti. Diamnya Yesus di tengah-tengah umatnya tidak ada indikasi berhenti. Ayat yang ke-11 tadi diulang lagi, aku diam di tengah-tengahmu. Maka engkau akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Bagian ini adalah tentang Zakaria. Panggilan Zakaria yang ketika nubuatan ini belum terjadi, sudah terjadi, dia tetap seorang nabi yang diutus oleh Tuhan. Ayat 12. Dan Tuhan akan mengambil Yehuda sebagai miliknya, dan tanah yang
sebagai miliknya di tanah yang kudus, dan ia akan memilih Yerusalem pula. Ayat 13. Berdiam dirilah. Tuhan berkata kepada kita jemaat Tuhan, berdiam dirilah, hai segala makhluk, di hadapan Tuhan, sebab ia telah bangkit dari tempat kediamannya yang kudus. Haleluya. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, berdiam diri yang seperti apa? Apakah berdiam diri berpangku tangan? Apakah berdiam diri maksud Tuhan adalah seperti patung? Saya percaya bahwa Allah tidak menyuruh kita untuk diam seperti patung. 1 Tawarik pasal yang ke-22 ayat yang ke-18. 1 Tawarik pasal yang ke-22 1 Tawarik 22 ayat 18. Bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk di hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang, sesudah Allah memberkati, sesudah Allah menyertai, sesudah Allah memberikan anugerah keselamatannya dalam hidup kita semua, maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan, Tuhan tidak hanya berkata bahwa berdiam diri saja seperti orang yang tidak melakukan sesuatu. Tetapi yang Allah inginkan, ketika kuasanya bekerja di tengah-tengah umatnya, ketika Allah diam bersama-sama dengan umatnya, yang Allah inginkan, yang Tuhan inginkan, firman Tuhan katakan, arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Arahkanlah hatimu dan jiwamu untuk mencari Tuhan. Inilah yang dimaksud dengan berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Artinya dalam setiap waktu kita mengharap, kita menghadapkan wajah kita kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, carilah wajah Tuhan selalu. Carilah wajahku selalu. Carilah Tuhan selama ia berkenan untuk ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Yesaya 52 ayat yang ke-6. Sebab itu umatku akan mengenal namaku, dan pada waktu itu mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara, ya aku. Sebab itu umatku akan mengenal namaku. Dalam segala situasi, dalam segala tantangan hidup kita, justru di situ adalah kesempatan bagi kita untuk mengenal Tuhan, untuk mengerti bagaimana kedahsyatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Jemaat-jemaat Tuhan, GPDI Jonggol dan GPDI Pelita, kenalilah Tuhan. Bagaimana cara Tuhan bergerak, apa kehendak Tuhan dari semua yang sedang terjadi hari-hari ini, dari semua yang sedang saudara dan saya lewati hari-hari ini, supaya kita semakin mengerti, semakin mengenal tentang Tuhan. Satu hal yang saya percaya, bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sanggup memelihara kita. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-15 tentang diam. Ini ayat-ayat yang terakhir. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia
lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi tinggal di dalam Tuhan artinya bahwa kita tetap menempel dengan Tuhan. Saudara dan saya tetap terkoneksi, tetap berhubungan dengan Tuhan. Dan kemudian kita sebagai cara menghasilkan buah. Menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesus ada di sorga. Tapi Yesus berkata, aku tidak tinggalkan kamu sendirian. Aku kirimkan seorang penolong yang lain kepadamu. Itulah Roh Kudus, pribadi Allah yang ketiga. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bapa dan Putra menyelesaikan tugas. Sekarang adalah Kristus, adalah Roh Kudus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu. Mereka adalah satu. Roh Kudus menyertai kita. Itu sama dengan Yesus bersama-sama dengan kita. Karena mereka adalah satu. Firman Tuhan katakan, Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu, Tritunggal. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tinggal di dalam Kristus. Dan mari kita berbuah. Berbuah, kita menjadi pohon yang berbuah, yang tidak mengenal musim, tetapi harus berbuah setiap waktu, setiap saat. Ada buah yang saudara dan saya bisa hasilkan. Banyak sekali buah-buah. Bukan hanya soal nanti karena sekarang situasi sedang sulit karena pandemi. Justru di saat-saat seperti ini terus nampakkan buah. Itu yang membedakan kita dengan orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Tuhan. Bahwa di dalam situasi-situasi yang sulit, saudara dan saya tetap bisa bergerak. Rasul Paulus katakan, sebab bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jika aku harus hidup, itu artinya bekerja dan memberi buah. Bekerja dan memberi buah. Filipi pasal 1 ayat 22. Tetapi sebelum Filipi 1 ayat 22, Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-12, ayat 12 atau ayat yang ke-14, apa yang terjadi kepadaku adalah untuk kemajuan Injil. Apa yang terjadi kepadaku adalah untuk kemajuan Injil. Itu sebabnya dia bersuka cita. Dan dia katakan bahwa hidup bagiku harus memberi buah. Jadi memberi buah artinya bahwa hidup kita harus menyebabkan kemajuan Injil. Artinya bahwa nama Tuhan harus terus dimuliakan. Semakin dimuliakan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan. Semakin banyak orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semakin mereka melihat Kristus dalam hidup kita. Itu artinya berbuah. Tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Kristus dan berbuah lebat. Saya percaya, sebagaimana pohon, ketika kita menjadi carang-carangnya Kristus, maka saudara dan saya, kita dirawat oleh Bapa di sorga. Dan kita pun makan dari pohon, dari pokok anggur itu. Itulah Kristus. Kita makan dari Dia. Kita menikmati semuanya dari Dia. Tidak usah khawatir dengan banyak perkara, karena Allah sanggup memenuhi segala apa yang saudara dan saya butuhkan. Sekarang mari kita mau melakukan apa yang harus kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bekerja, kita bekerja di kantor, bekerja di pasar, bekerja di mana saja. Firman Tuhan katakan, lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi ibu rumah tangga yang bertanggung jawab, menjadi anak yang menyenangkan orang tua, menjadi orang tua yang bisa membahagiakan keluarganya. Semuanya kita lakukan dalam orientasi kita melayani Tuhan. Kita mempersembahkan yang terbaik, dan saya percaya ketika buah-buah itu dinampakkan, firman Tuhan katakan tadi Yohanes pasal 15, kita makin dibersihkan, kita makin dimurnikan, kita makin diperindah, kita didandani begitu rupa, tetap tinggal di dalam Kristus. Yesus naik ke sorga, tapi Dia tidak tinggalkan kita, karena firman Tuhan katakan, aku diam bersama-sama dengan engkau. Kita tidak boleh lupa, bahwa Yesus ada bersama-sama dengan kita. Jangan takut dengan masalah sekarang ini.
masalah ini boleh datang, tetapi saudara dan saya akan terus aman di dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat kebenaran firman Allah. Firman-Mu menguatkan kami. Kami percaya hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami, melewati setiap badai dan tantangan, melewati setiap ujian dan cobaan. Tapi kami selalu ada di dalam Engkau. Seperti anak Raja Wali dibawa ke pakan indukmu, demikianlah kami berlindung dalam naungan-Mu Tuhan. Kami ada dalam perlindungan Allah yang kudus. Sayang kemurahan-Mu terkedang di atas kami. Kami berjalan dalam anugerah Allah yang sempurna. Kami mau selalu tinggal dalam anugerah. Kami tidak mau jauh dari Engkau. Kami akan selalu dekat dengan Engkau. Setiap waktu kami membangun mezbah doa kami di hadapan. Kami membangun puji-pujian kami kepada-Mu. Ada ungkapan syukur kami kepada Engkau. Kami mau setia, kami mau taat, kami mau bergerak sesuai dengan pimpinan Tuhan. Roh Kudus pegang tangan kami, jangan tinggalkan kami, pegang erat kami ya Tuhan. Dan kami berjalan dalam tuntunan ya Tuhan. Terima kasih Bapa dalam sorga, terima kasih buat kebenaran firman Allah. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, dan biarlah anugerah-Mu berlaku terus dalam hidup kami. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Kami terima kebenaran firman-Mu, mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Puji nama Tuhan, terima kasih buat Bapak Pendeta Glenn yang sudah menuntun kita, membawa kita dalam kebenaran firman Tuhan, boleh semakin membawa kita untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Sungguh bersyukur kepada Tuhan, membawa kita semakin mengenal pribadinya yang tidak pernah mengecewakan dalam hidup, yang tidak pernah meninggalkan kita. Apapun pergumulan, apapun yang kita hadapi, tetap ada Tuhan Yesus yang selalu memelihara hidup kita, ada di tengah-tengah saya dan saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati senantiasa Bapak Pendeta Glenn beserta dengan keluarga. Puji nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Sebelumnya ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Sesudah ini, mulai dari besok kita akan tetap melaksanakan doa. Seperti biasa kita akan melaksanakan doa 10 malam jam 5. Dan ini pun seperti itu, jam 5 sampai dengan jam 6. Seperti biasa, tetapi tetap dari rumah masing-masing. Di rumah aja, hashtagnya tetap di rumah aja. Doa 10 malam di rumah aja, jam 5 sampai dengan jam 6. Jadi dari rumah kita masing-masing kita bertemu di dalam doa. Yakinkan mulai dari jam 5 sore kita sudah sedang berdoa bersama-sama dari rumah masing-masing. Jadi nanti tidak pakai multimedia ya? Tidak. Ya. Kita tidak pakai multimedia. Hari ke-10. Ya. Ntar hari ke-10 baru sama-sama lagi. Hari ke-10 baru kemudian kita akan kembali bersama-sama merayakan hari Pantekosta. Dan tapi hari Minggu tetap seperti biasa. Hari Minggu kita ibadah seperti biasa. Jadi jam pagi dan sore tetap kita beribadah. Dan hari Minggu, hari Pantekosta juga kita akan kembali beribadah, disatukan semuanya. Ya, yang paling penting adalah mulai dari besok selama 10 hari
kita doa dari rumah masing-masing. Jam 5 sampai dengan jam 6. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saudara kita sama-sama mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Haleluya Tuhan Yesus. Sungguh kami bangga mempunyai Engkau. Kau Allah yang besar di dalam hidup kami. Kebesaran sungguh nyata sempurna bekerja di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Kau dengan cara-Mu Tuhan, kami boleh menyaksikan dan menikmati betapa pemeliharaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami Tuhan. Sebab itu Bapa, bahwa kami sebagai umat-umat-Mu, pribadi-pribadi yang boleh menghasilkan buah-buah yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami tahu dan kami percaya kami akan dimampukan senantiasa oleh Engkau, Tuhan yang selalu ada di dalam hidup kami, Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau Tuhan yang mencurahkan Roh-Mu menolong buat kami Tuhan, sehingga kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang mampu dalam menghadapi apapun juga Tuhan. Bahkan kami Tuhan yakin dan percaya kami diberikan kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Allah yang besar. Haleluya. Haleluya. Kami tundukkan kepala kami dan kami bawa bangsa kami kepada Tuhan. Dari Aceh sampai Papua, dari Miangas sampai Pulau Rote. Lindungi Tuhan, lindungi.
wanita bangsa kami dalam tangan. Berkati mereka yang sedang berjuang hari-hari. Beri hikmat dan kekuatan. Para TNI, Polri, Palang Merah, tenaga medis, pelaku-pelaku ekonomi, perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik, karyawan, bahkan kami berdoa mereka yang di PHK, mereka yang mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang sakit. Kami berdoa buat keluarga-keluarga yang terdampak. Ada anak-anak yang putus sekolah. Tuhan, kami percaya belas kasihan-Mu atas kami. Secara khusus kami berdoa buat umat-umat Tuhan dimanapun berada. Nampakkan kemuliaan-Mu yang besar. Kami tahu, kami percaya Engkau menyatakan perbedaan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Secara khusus kami serahkan GPDI Jonggol dan GPDI Pelita dalam tangan-Mu. Jadikan kami berkat di tengah-tengah masyarakat. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Kami serahkan Ibu Gembala Jonggol ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kuatkan, berikan kesehatan selalu, kemampuan yang daripada Tuhan. Untuk hamba-Mu tetap berdiri tegak untuk melayani Engkau dan pekerjaan-Mu. Engkau melihat segenap pergumulan, beban-bebannya ya Tuhan. Kami percaya Engkau membela hamba-Mu, dia yang sudah menyerahkan diri untuk melayani Engkau. Kami percaya ada pembelaan dari Tuhan. Tuhan tolong semuanya ya Bapa. Seluruh sidang jemaat kami semua sehatkan selalu. Diberkati dalam setiap usaha mata pencarian pekerjaan umat-umat Tuhan. Apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan buat segala sesuatu berhasil. Di saat-saat yang sulit sekarang ini ada ide-ide yang baru. Ada hal-hal yang berguna yang bisa kami lakukan untuk supaya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan umat-umat. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Mulai besok kami akan bertekun di dalam doa-doa kami. Dari rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau melawat kami satu persatu di rumah kami. Dan anugerah-Mu bekerja terus dalam hidup kami. Seberapa banyak kami yang sudah datang dan melayani Engkau, pemain musik, multimedia, singers, pemimpin pujian, umat-umat-Mu yang sudah mendampingi kami semua. Tuhan, kami percaya Engkau memberkati semua yang kami kerjakan. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih. Inilah doa syukur kami kepadamu. Sesudah ini kami akan menyelesaikan akan ibadah online kami. Kami percaya berkat Tuhan sudah mengalir dan masuk dalam rumah tangga kami semua. Berkati semua korban-korban yang dibawa oleh umat-umat Tuhan dalam menopang pekerjaan Tuhan. Korban-korban persembahan, persepuluhan, korban-korban yang lain untuk menopang pekerjaan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan. Dan kami akan selesaikan ibadah kami pada hari ini mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tadahkan tanganmu ke arah sorga sumber segala berkat, dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Bawalah berkat selalu. Terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam sorga.
kasih sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus akan membimbing, menyertai, memberkati, dan melindungi saudara-saudara mulai saat hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Yesus datang kembali menjemput kita semua masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat Tuhan. Kami pulang dengan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.